Ya, kita lanjutkan perbincangan pemirsa. Bang Melki, tadi kita sampai di siap nggak siap, harus siap, Betul. dan harus bahu-membahu. Betul. Nah, ini kalau kita bicara lagi ya, Bang Melki, mengenai bagaimana fasilitas begitu ya. Kalau terakhir dari pembahasan mungkin dengan Kementerian Kesehatan begitu, apa sih yang paling fokus saat ini yang akan dilakukan oleh pemerintah? Pemerintah sekarang menyadari betul bahwa di seluruh daerah itu kebutuhan alat pelindung dirinya tinggi sekali. Kemarin itu masih bicara masker, tapi masker hari ini bahwa itu dibutuhkan tapi tidak sangat urgent untuk masyarakat kita hari ini ya, karena kan social distancing udah mulai jalan nih, walaupun belum maksimal, tapi orang sudah mulai batasi kegiatan dan mulai di rumah sekarang perlahan-lahan. Nah, tapi yang mendesak sekali itu soal menyangkut baik pengadaan APD, alat pelindung diri, maupun juga soal distribusinya. Saya dapat telepon juga dari terutama Indonesia Timur ya. Jawa ini relatif walaupun masih kurang, tapi kan tercover karena pokoknya daerah mana yang memang dia kurang kan biasanya langsung alatnya bisa geser cepat nih, karena dia daratan ya. Jadi yang pola yang saya lihat dipakai oleh DFK sekarang ini adalah barangnya itu memang ada di satu tempat misalnya, mana misalnya yang butuh itu barang bisa bergeser, barangnya ya bisa bergeser gitu. Misalkan dengan penyakit yang lagi mereka urus ya. Nah, tapi memang di daerah non Jawa ini kebutuhannya tinggi sekali. Teman-teman yang dari DPR RI yang Komisi 9 ya, Jawa tentu sebagian sudah pada bicara banyak juga. Tapi yang kayak Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Indonesia Timur itu banyak juga yang mengeluh. Karena laporan dari bawah kan kami komunikasi intens dengan teman-teman di Dinas Kesehatan, di rumah sakit pemerintah, rumah sakit swasta, teman-teman Bu Susi dan sebagainya. Itu mengeluh hampir yang sama soal APD ini. Nah, jadi kalau APD ini kalau kami usulkan, dan saya sudah komunikasi juga sama Pak Menkes dan jajarannya ini, kalau memang andai kata kita pengadaan bahan bakunya susah, ambil aja yang sudah jadi. Yang sudah jadi yang paling hari ini yang relatif banyak itu sebenarnya Cina. Karena Cina itu kasusnya udah menurun, barang ini sekarang menumpuk nih mereka nih. Mereka barangnya numpuk itu karena mereka sudah bisa menghentikan kan dia sudah sampai di puncak, sudah menurun landai dan sudah hampir nol sekarang ini di Cina ya. Terutama di epicentrum dulu kan di Wuhan ya. Nah, jadi APD-nya di Cina itu informasi dari teman-teman itu juga memang di sana cukup sebenarnya. Cuma sekarang memang ini harus antara pemerintah dan pemerintah nih. Ini udah direspon Bang, request-nya nih. Kan masih ada komunikasi di atas ya antara para pimpinan kita ini. Jadi kalau para pimpinan kita ini bisa komunikasi cepat antara para petinggi negeri ini, itu kalau di atas sudah clear, ya itu swastanya bisa langsung kerak gitu. Daripada kita ngurus bahan baku di sini pabriknya lama, sambil itu diproduksi, tapi juga kita ngambil yang sudah jadi aja, udah langsung bisa kita bagi. Nah, itu yang kita lagi minta, mudah-mudahan bisa direspon segera oleh, terutama ini masih di level Pak Menkes atau mungkin di atasnya. Dalam keadaan yang biasa, pengadaan APD pembelian sudah jadi tadi, itu kerap dilakukan juga dong? Maksudnya ada. Tetap rumah sakit harus mempunyai minimal untuk penyakit infeksi. Ya, ini kalau misalnya kita membuat sendiri itu memang kan biasanya butuh berapa lama? Kalau kita tidak ada wabah begini, Mas, itu relatif cukup. Kalau nggak ada wabah itu cukup. Nah, cuma kan ini kan kebiasaannya kita butuhnya 1, hari ini 100 gitu loh. Biasa kita misalnya satu republik ini misalnya rata-rata lah sehari 1 cukup lah. Sekarang ini kan rumah sakit swasta kayak Jakarta ini kan aduh ampun. Kan itu bayar sekali pakai masih buang gitu, bukan lagi dipakai, pakai buang. Nah, itu kan saya pernah juga ke Sulianti Saroso misalnya. Itu kan kami pada saat awal-awal ketika COVID-19 ini muncul kan saya kebetulan mimpin dan juga pergi ke Sulianti Saroso gitu. Bersama Bu Yayu, Wakil Ketua Komisi dari PDIP dan yang lainnya. Itu kami ke sana, itu waktu dapat cerita, rumit juga ya kalau dia tiba-tiba terpapar ya. Kan ini cerita dari zaman mulai flu burung. Dia waktu itu dia cerita, kami sempat masuk di ruang ini kayak macam war room-nya mereka tuh melihat situasinya. Memang kalau buat kayak begini di Republik ini nih kayaknya nggak keburu waktunya. Karena ruang isolasi model begitu tuh butuh waktu membuatnya. Yang pakai tekanan negatif dan sebagainya. Nah, ini kita bersyukur nih Bu. Sekarang ini kan Bu Menkeu, Menteri SDM sekarang sudah meminta bahwa hotel atlet itu dipakai buat untuk penanganan. Ini kita bersyukur nih ada tambahan. Kemudian hotel. Nah, jadi memang ini sudah seluruh pihak lah, ini sudah menghadapi harus seluruh pihak harus menyediakan apa yang dia miliki untuk dipakai. Malah kalau saya berpikir juga ini contoh ya, para pemilik tempat kos yang mungkin kosong misalnya, ya dikasih, nah ini darurat ini, darurat. Jadi udah nggak usah mikir lagi yang standar WHO lah udah. Kita menuju ke sana tapi yang ada ya dipakai dulu sambil itu dikejar biar
bisa untuk membantu penanganan. Ini menarik dok, karena di beberapa negara juga ada beberapa begitu ya, yang gedung bukan non rumah sakit dijadikan Rumah sakit darurat. Ini sebetulnya siap prosedur seperti apa dok? Nah, saya belum dapat info untuk bagaimana kalau rumah dijadikan hotel tadi. Mungkin nanti Wisma ada Atlet tadi. Wisma Atlet nanti. Mungkin pasti tentunya pemerintah sudah punya juknisnya dan lain-lain. Pasti nanti ada level kali. Apakah nanti rumah sakit yang rujukan itu untuk yang berat, yang kemudian yang ringan di sana. Mungkin bisa saja begitu. Saya belum terinformasi bagaimana perencanaan Wisma Atlet menjadi tempat corona nanti. Oke. Karena gini Mas, saya masih garis bawahi dulu. Penyakit kita di negeri ini itu jangan cuma kita pikir cuma Republik ini mati hidup cuma COVID-19. Kita masih punya penyakit berbahaya tuh yang model-model kayak gini tuh DBD. Ini juga seluruh Indonesia kan 17.000 lebih. Meninggal lebih banyak lagi nih. Mungkin sudah sedikit di bawah karena meninggal lebih banyak sekarang si COVID lebih banyak. Tapi yang kena lebih banyak nih DBD. Belum TBC Mas. Ini COVID-19 ini mungkin lagi berlalu. Kalau TBC ini udah dari zaman kita masih Republik Dunia Pertama sampai sekarang kita sudah dunia keempat begini, ini sudah revolusi phone ini masih TBC masih tinggi. 3 besar di dunia nih, di Asia. Nah, jadi kita ini juga selain juga berpikir COVID-19 ini, tadi saya setuju dengan Ibu tadi, Ibu Susi, itu kita mesti pikir penyakit lain. Ini yang meninggal tiap hari karena jantung masih banyak loh hari ini. Yang meninggal karena cancer. Nah, maksudnya kita ini juga pikir COVID-19, yang penyakit lanjut kita nggak ngurus, ini bahaya loh. Rumah sakit ini kan juga urusannya banyak, bukan cuma COVID-19. Jadi kalau saya sih berpikir Bu ya, kuda yang lain kita serahin untuk bagaimana COVID-19, yang urusan penyakit lanjut kita tetap pikirin, karena kita jangan cuma heboh dengan COVID-19 doang. Bu Dokter, terakhir, mungkin ada hal yang pengen ditegaskan lagi untuk disampaikan kepada pemerintah, mumpung ada Bang Melki, kita udah tiba di segmen akhir. Tadi saja minta jaminan ketersediaan APD dari pemerintah. Kemudian boleh tidak Pak, karena ini Bapak bisa menyampaikan, karena kami tentunya rumah sakit swasta cost itu sendiri, mungkin mohon kiranya BPJS membayar kami lebih sesuai dengan waktu yang sudah. Mudah-mudahan juga bisa di follow up dengan cepat ya Bang Melki, dan pemerintah komunikasinya juga kita tunggu nanti follow up, semoga juga berjalan dengan lancar ya dan cepat. Dan DPR pastinya untuk darurat ini kami juga sudah bikin grup namanya grup rapat virtual. Kita sendiri. Ada grup rapat virtual. Jadi rapat virtual DPR. Jadi semua pimpinan DPR, pimpinan fraksi komisi itu kami gabung di situ untuk memudahkan juga komunikasi dengan pola yang pemerintah lagi atur sekarang. Kita membackup pemerintah penuh dan termasuk rumah sakit swasta. Bahu-membahu ya Pak. Siap. Terima kasih Bang Melki dan juga Dr. Susi. Dan pemirsa, demikian dialog, dan jangan kemana-mana, Good Morning Jakarta akan segera kembali usai jeda.